segala macam. Dan juga pondasi perusahaan kalau zaman kita sekarang. Yang pertama beliau membangun Masjid Kuba. Ya, kemudian berapa hari saja setelah itu langsung bangun Masjid Nabawi. Baru hari pertama di Madinah, Madinah kota kecil. Langsung Nabi SAW bangun 2 masjid sebagai simbol. Jadi semua yang jadi pemimpin di satu wilayah harus punya masjid jami' yang orang Islam bergabung. Perusahaan minimal punya musola, tempat sholat di situ orang bisa sholat, tamu bisa sholat, orang mampir bisa sholat. Kalau bisa bangun masjid besar bagus, alhamdulillah. Saya tahu ada satu building baru dibangun di daerah Jakarta Selatan di Gatot Subroto kalau nggak salah. Kebetulan saya kenal pemilik buildingnya. Ternyata dia buat di satu lantai itu khusus lantai 22 luas sekali, bisa nampung 3.000 orang. Dia nggak sewain sama tenan-tenannya, dia dibuka semua ruangan itu jadi musola, jadi masjid. Dan akhirnya bisa nampung sekian banyak orang. Banyak subhanallah orang berpikir mungkin ngapain satu lantai bisa disewain per meter sekian dolar. Nah, mungkin untungnya sekian ratus juta per bulan. Tapi subhanallah dia tidak berpikir begitu. Lantai lain semuanya disewain sama dia kecuali lantai itu semua harus jadi masjid. Akhirnya subhanallah banyak orang datang sewa gara-gara ada masjid itu. Dan saya diminta jadi pembina, saya jadi pembina di masjid itu. Alhamdulillah kita tata taklimnya, khutbah Jumat segala macam, masya Allah berjalan. Ini yang benar. Dia lakukan yang paling pertama ada masjidnya. Allah SWT tunjukkan itu melalui Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama hijrah ke Madinah membangun masjid ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Bagaimana orang yang lama sama orang baru dipersaudarakan. Tidak ada lagi perbedaan antara mereka. Bahkan bisa saja orang baru datang tapi karena dia punya skill yang bagus mungkin jabatannya lebih tinggi. Itu biasa. Dan tidak boleh ada rasisme gitu. Mengatakan oh saya satu suku dengan pemilik perusahaan pasti saya akan didahulukan. Tidak. Skillnya mana? Kalau skillnya bagus, profesional ya sudah. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min abdin idha amila amalan an yutqinahu. Allah suka sekali kepada seorang hamba yang kalau mengerjakan satu perbuatan dia menguasainya. Ada profesionalisme di situ. Dia profesional dalam bidangnya, maka dia bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Itu wajar. Dan tidak boleh kita merasa, oh kenapa orang ini, saya sudah lebih dulu orang ini, baru masuk kok kenapa dapat jabatan dan segala macam. Itu sudah begitu Nabi SAW tunjukkan bahwasanya orang yang berhak mendapatkan yang lebih baik, ya lebih baik. Kemudian tidak boleh ada rasisme di antara mereka. Yang ketiga adalah Nabi SAW menulis perjanjian damai dengan orang-orang kafir Quraisy. Artinya kalau ada di perusahaan, kalau misalnya ada satu perusahaan, dia punya pegawai muslim sama non muslim, maka ini harus ada kesepakatan, gitu kan? Tidak saling mengganggu. Kalau memang harus perusahaan kita membutuhkan tenaga asing atau tenaga orang non muslim, maka dibolehkan dalam Islam. Nabi SAW menggunakan jasa tawanan Badr. Di antara syarat mereka boleh bebas, kalau mereka mau bebas adalah yang bisa membaca dan menulis, mengajarkan cara itu atau ilmu itu kepada kaum muslimin, baru dibebaskan. Nah, kita boleh, kata para ulama, belajar dari orang non muslim kalau memang itu bermanfaat bagi umat, mengambil ilmunya lalu kemudian kita menerapkan di tengah-tengah umat Islam ini. Maka ini juga dibolehkan. Nah kalau ada seperti ini ada muahad, ada kesepakatan. Kita bisa tulis kesepakatan damai. Tidak ada orang Islam mengatakan kau ini Nasrani loh, kerja di sini kau harus muslim. Tidak ada itu. Karena dalam Islam konsepnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama kita. Tidak ada dalam Islam diperintahkan wajib kamu harus begini dan begitu. Tidak ada dalam Islam itu. Jadi kita tidak maksudnya kau harus masuk Islam karena kau ada di negara kami, karena kau ada di kota kami, karena kau ada di perusahaan kami. Tidak ada itu dalam Islam. Tidak ada paksaan. Tetapi dia juga tidak boleh melakukan perbuatan ibadahnya di kantor misalnya. Ya, karena ini ritual tidak boleh misalnya. Maka itu semua termasuk hal yang baik yang diterapkan oleh Nabi SAW, dan ini kita tarik dalam aplikasinya tentunya. Ya, karena Nabi SAW lebih besar lingkupnya, dulu negara, tapi kita tarik kepada hal-hal termasuk lembaga pun bisa diterapkan fondasi yang baik ini.